Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada awal abad ke-16 atau di sekitar tahun 1500-an setelah mundurnya Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15 atau di sekitar tahun 1490-an. Letak Kerajaan Demak berada di Bintaro, yakni di dekat muara Sungai Demak. Pusat Kerajaan Demak terletak di antara Pelabuhan Berkota dan Jepara. Kerajaan Demak memiliki beberapa raja yang memimpin, yaitu ada Raden Patah. Raden Patah memimpin pada tahun 1500 hingga 1518 Masehi. Raden Patah adalah pendiri Kerajaan Demak. Beliau adalah putra Raja Pahit dengan perempuan asal Cina yang sudah memeluk Islam. Yang kedua, ada Pati Unus yang memimpin pada tahun 1518 hingga 1521 Masehi. Pati Unus adalah anak Raden Patah. Setelah sang ayah meninggal, Pati Unus yang melanjutkan tahta kerajaan. Sebelum naik menjadi sultan, Pati Unus dikenal dengan keberaniannya menjadi panglima perang. Bahkan, Pati Unus mendapat julukan sebagai Pangeran Sabranglor. Pada tahun 1520 Masehi, Pati Unus memimpin penyerbuan ke Malaka untuk melawan Portugis. Sayangnya, beliau gugur dalam pertarungan tersebut. Ketiga, ada Sultan Trenggono yang menjabat pada tahun 1521 hingga 1546 Masehi. Sultan Trenggono dikenal karena pertempurannya dalam merebut Sunda Kelapa dari tangan penjajah Portugis yang ada di bawah pimpinan Fathahillah. Di masa kekuasaan Sultan Trenggono, kerajaan besar yang ada di Jawa seperti Kerajaan Madura, Blambangan, Mataram, dan Pajang berhasil dikuasai oleh Kerajaan Demak. Sultan Trenggono wafat ketika peperangan yang terjadi di Pasuruan di tahun 1546 Masehi. Yang ketiga adalah Sunan Prawoto yang menjabat dari tahun 1546 hingga 1549 Masehi. Setelah Sultan Trenggono meninggal, ia lalu digantikan oleh Sunan Prawoto yang hanya memimpin selama beberapa tahun saja. Sebab ia lebih tertarik untuk mendalami kehidupannya sebagai seorang ulama yang menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru Jawa. Nah, terakhir ada Arya Penangsang yang menjabat dari tahun 1549 hingga 1554 Masehi. Tercatat bahwa Sunan Prawoto meninggal dunia karena dibunuh oleh seorang suruhan Arya Penangsang yang ingin mengambil alih kekuasaan di Kerajaan Demak. Oleh sebab itu, Arya Penangsang kemudian menjadi raja di Kerajaan Demak. Kemudian, ia memindahkan pemerintahan yang ada di dalamnya ke Pajang pada tahun 1586. Karena perpindahan pemerintahan, Hadi Wijaya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Pada masa itu pula Kerajaan Demak berakhir atau runtuh. Kerajaan Demak memiliki sistem hukum yang kompleks, di mana hukum-hukum Islam diterapkan secara ketat. Pengadilan di Kerajaan Demak dibentuk oleh sekelompok ulama dan pemimpin suku. Mereka bertanggung jawab untuk menghakimi kasus-kasus yang datang ke pengadilan. Sedangkan sistem politik Kerajaan Demak didasarkan pada pemerintahan absolut, di mana sultan memiliki kekuasaan mutlak atas kerajaan. Sultan dipilih oleh para ulama dan pemimpin suku. Kerajaan Demak dibagi menjadi beberapa wilayah, masing-masing dipimpin oleh seorang bupati yang bertanggung jawab kepada sultan. Yang terakhir, sistem ekonomi Kerajaan Demak didasarkan pada pertanian, perdagangan, dan industri. Tanah di Kerajaan Demak sangat subur, sehingga pertanian menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk. Tanaman utama yang ditanam adalah padi, kacang, dan kopi. Selain itu, Kerajaan Demak juga terkenal karena produksi batik dan kerajinan lainnya. Setelah sempat menikmati masa keemasannya, Kerajaan Demak runtuh di akhir abad ke-16 atau pada sekitar tahun 1600-an.
Salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Demak yaitu perang saudara yang terjadi antara Sunan Prawoto dan Arya Penangsang. Perang saudara ini terjadi karena adanya dendam dan perebutan kekuasaan setelah Sultan Trenggono wafat pada tahun 1546 Masehi. Dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial karya Waluyo, sejarah Kerajaan Banten tidak dapat dilepaskan dengan salah satu tokoh agama terkemuka yaitu Sunan Gunung Jati atau sebutannya Fathahillah. Beliau merupakan pendakwah tersohor di area Jawa Barat. Kerajaan Banten resmi didirikan pada awal abad ke-16 oleh seorang pangeran dari Kerajaan Pajajaran yakni Maulana Hasanuddin. Masa kejayaan Kesultanan Banten dimulai pada sejak abad ke-16 sampai awal abad ke-17 di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Kerajaan Banten memiliki raja yang terkenal yaitu Sultan Syarif Maulana Hasanuddin dari Banten adalah sultan pertama sekaligus pendiri Kesultanan Banten. Ia juga bergelar Pangeran Sebagingking dan memerintah di Banten dalam rentang waktu 1552 sampai 1570 Masehi. Ia merupakan pangeran dari Kerajaan Pajajaran yang mendirikan Kerajaan Banten setelah Kerajaan Pajajaran hancur akibat serangan Portugis. Raja yang dikenal berhasil mengembangkan perdagangan dan pertanian serta menyebarkan agama Islam. Beliau adalah raja kedua yang menjabat pada Kerajaan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1682 Masehi. Tirtayasa adalah Abu Al-Fath Abdul Fattah. Nama Sultan Ageng Tirtayasa berasal ketika ia mendirikan keraton baru di Dusun Tirtayasa, terletak di Kabupaten Serang. Pada masa kepemimpinan beliau, Kerajaan Banten mengalami masa kejayaannya. Sultan Haji Sultan Abu Nasar Abdul Qahar 1683 sampai 1687 Masehi. Sultan Haji merupakan seorang putra dari Sultan Abu Al-Fath Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa. Ia naik tahta menggantikan ayahnya setelah terjadi konflik. Sultan Haji atau Sultan Abu Nasar Abdul Qahar 1683 sampai 1687 Masehi. Sultan Haji merupakan seorang putra dari Sultan Abu Al-Fath Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa. Ia naik tahta menggantikan ayahnya setelah terjadi konflik antara mereka berdua mengakibatkan perang saudara di Banten di mana pihak Sultan Haji mendapat bantuan tentara dan persenjataan dari Foch atau Company. Kehidupan sosial masyarakat Banten cukup damai dengan adanya penduduk yang hidup berdampingan dari berbagai etnis seperti Jawa, Sunda, Bugis, Melayu, Bali, hingga Makassar. Masyarakat Banten juga terbiasa bertemu dengan pedagang dari negari lain dan beberapa dari pedagang yang mampir itu juga ada yang memilih untuk menetap. Hal ini terbukti dengan adanya kampung keling yang ditinggali pedagang India, kampung pecinan yang ditinggali pedagang Cina, kampung Melayu, dan lain-lainnya. Kerajaan Banten didasarkan pada sistem pemerintahan monarki absolut dengan sultan berbagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sultan juga tertindak sebagai pendiri, pembangun, dan pengembang kota pelabuhan. Kerajaan Banten mengandalkan pedagang untuk menopang perekonomiannya. Banten memiliki monopoli atas pedagang lada di Lampung dan menjadi salah satu pusat niaga yang penting pada masa itu. Banten juga menjalin hubungan pedagang dengan berbagai negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa.
Faktor-faktor runtuhnya Kerajaan Banten antara lain: 1. Adanya peraturan tentang pengangkatan Sultan Banten harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda. 2. Terjadinya perang saudara antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Abu an-Nasr Sultan Haji. Berdirinya Kerajaan Mataram Islam karena Ki Gede Pemanahan dan Danang Sutawijaya turut membantu Sultan Hadiwijaya dalam mengalahkan Arya Penangsang yang kemudian diberi hadiah, yakni alas mentawai. Kemudian Ki Gede Pemanahan membuka hutan angker atau alas mentawai tersebut dan mendirikan kampung di bawah pimpinan Sultan Hadiwijaya yang akan menjadi cikal bakal Kerajaan Mataram Islam. Danang Sutawijaya kemudian naik tahta sebagai Adipati Mataram dengan gelar Senopati Ingalago atau Panglima di medan perang setelah Ki Gede Pemanahan wafat pada tahun 1575 Masehi. Selang beberapa tahun, Danang Sutawijaya memutuskan untuk melepaskan diri dari Kerajaan Pajang yang menimbulkan peperangan dengan Sultan Hadiwijaya. Pada tahun 1586, Danang Sutawijaya mendirikan Kerajaan Mataram Islam dan mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Panembahan Senopati ing Alogo Saidin Panatogomo. Kerajaan Mataram memiliki beberapa raja yang sempat terkenal pada masanya. Yang pertama yaitu Panembahan Senopati atau Sutawijaya, yakni pendiri Kerajaan Mataram Islam yang menjabat dari tahun 1587 hingga 1601 Masehi. Kedua ada Prabu Anyokrowati atau Raden Mas Jolang yang menjabat dari tahun 1601 hingga 1613 Masehi. Yang ketiga ada Adipati Martoputro yang menjabat di tahun 1613 Masehi saja. Dia hanya menjabat 1 hari. Yang keempat ada Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo atau Raden Mas Rangsang yang menjabat dari tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Berikutnya ada Amangkurat I yang menjabat dari tahun 1646 hingga 1677 Masehi. Berikutnya ada Amangkurat II, Amangkurat Kapindo atau Raden Mas Rahmat yang menjabat dari tahun 1677 hingga 1703 Masehi. Yang terakhir ada Amangkurat Telu atau 3 yang menjabat dari tahun 1703 hingga 1705 Masehi. Sultan Agung Hanyokrokusumo atau Raden Mas Rangsang berhasil membawa Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada 1627 Masehi. Kerajaan Mataram Islam menganut agama Islam sebagai agama resmi dan menaruh perhatian besar pada pendidikan. Mereka mendirikan pesantren dan sekolah agama untuk mendidik generasi muda. Kerajaan Mataram Islam menerapkan hukum Islam sebagai dasar hukumnya dan hukum adat sebagai patokannya. Kemudian, Kerajaan Mataram Islam dipimpin oleh seorang sultan yang memegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahnya bersifat monarki absolut, dengan sultan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kerajaan Mataram Islam merupakan pusat perdagangan yang penting di Jawa. Mereka melakukan perdagangan dengan berbagai daerah di Nusantara, bahkan hingga ke luar negeri. Selain perdagangan, pertanian merupakan faktor penting dalam perekonomian Kerajaan Mataram Islam. Mereka menanam padi, tebu, kelapa, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Kerajaan Mataram Islam juga memiliki sumber daya alam yang kaya termasuk tambang emas, perak, dan tembaga. Penambangan ini menjadi sumber pendapatan penting bagi kerajaan. Secara umum,
Keruntuhan Kerajaan Mataram Islam ditandai dengan disepakatinya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 Masehi yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yakni Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta.